Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A20. Handphone ini memang masih bisa menyala, untuk data seluler juga masih bisa aktif. Namun beberapa fitur yang membutuhkan atau yang berhubungan dengan wireless semuanya mati seperti WiFi dan Bluetooth. Kasus seperti ini biasanya terkena pada hardware-nya atau ada perangkat kerasnya yang rusak. Jadi kita harus melakukan repair hardware untuk handphone Samsung yang tiba-tiba koneksi wirelessnya mati, baik itu WiFi ataupun Bluetooth-nya. Namun tidak ada salahnya jika kita coba untuk melakukan flashing full firmware-nya. Walaupun sebetulnya sia-sia karena kemungkinan berhasil mungkin hanya sekitar 5 atau 10% saja dari kerusakan yang dialami oleh handphone Galaxy A20 ini. Namun tidak apa-apa, kita coba aja, siapa tahu teman-teman membutuhkan cara bagaimana untuk flashing firmware pada Samsung Galaxy A20. Oke, kita sudah siapkan filenya. Yang pertama ada driver Samsung dulu. Wajib bagi teman-teman untuk menginstal driver Samsung ini pada Windows yang kita gunakan. Bagi teman-teman yang sudah menginstal drivernya, silahkan bisa lewati langkah ini. Namun bagi teman-teman yang belum pernah menginstal driver Samsung, silahkan untuk ikuti langkah cara install driver USB Samsungnya. Kalau sudah terinstall, selanjutnya kita menuju ke firmware-nya. Ini dia, bisa kita klik kanan firmware-nya dan eksakto nama firmware-nya. Lalu kita tunggu proses eksaknya sampai dengan selesai. Untuk flashing firmware Samsung, usahakan menggunakan firmware yang paling terbaru. Jadi latest firmware ya, bisa di-download di bawah video ini, di bagian deskripsi sudah aku taruh linknya untuk firmware terbaru Samsung Galaxy A20. Kemudian kita tunggu dulu sampai proses eksaknya selesai. Karena tadi kita eksakto nama filenya, maka akan muncul folder hasil eksaknya. Dan di dalam folder ini ada beberapa file yang nanti akan kita flashingkan menggunakan Odin. Oke, ini dia ada 5 file ya, tapi hanya 4 file saja yang kita gunakan. Tadi hampir lupa untuk menyiapkan Odin Flash Tool-nya. Jadi Odin ini adalah flash tool khusus untuk Samsung ya. Bisa kita ekstrak dulu, klik kanan ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder, kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan file Odin Action-nya. Kita double klik aja sampai muncul notifikasi seperti ini, kemudian kita klik OK sampai berjalan Odin Flash Tool-nya. Perhatikan pada Odin ada beberapa kolom, nanti yang akan kita isi hanya 4 kolom saja, yaitu BL, APCP, dan CSC. Untuk masing-masing kolom akan kita sesuaikan dengan nama file. Jadi input filenya sesuai dengan nama file dan nama kolomnya. File AP masuk ke kolom AP, file BL masuk ke kolom BL, file CP masuk ke kolom CP, dan file CSC juga begitu. Langsung saja kita menuju ke kolom yang pertama dulu, yaitu ada kolom BL. Kita klik dan kita arahkan ke folder firmware yang tadi kita sudah eksak ya. Tadi kita simpan di mana? Ini dia. Kebetulan aku letakkan di desktop di folder bahan, kemudian folder firmware-nya kita pilih file BL dan kita tunggu sampai file BL-nya terinput pada Odin-nya. Selanjutnya kolom AP kita pilih file AP, kemudian klik open dan kita tunggu sampai file AP ini terinput di Odin-nya. Untuk file AP karena memang ukurannya paling besar, jadi proses loading inputnya juga paling lama. Kita tunggu dulu sampai filenya terinput. Oke, lanjut ke kolom CP, kita klik, kemudian kita pilih file CP dan kita klik open. Dan kalau sudah terinput, selanjutnya di kolom CSC. Di sini ada 2 file CSC, pilih salah satu saja. Aku pilih yang CSC biasa. Kemudian kalau sudah terinput semuanya, kita siap untuk melakukan flashing. Namun sebelumnya kita harus siapkan dulu handphonenya untuk masuk ke download mode. Sekarang untuk settingan di Odin-nya sudah siap, tinggal kita setting handphonenya dulu. Dan sekarang kita kembali ke tampilan handphonenya. Sebelum kita flashing handphone ini, kita matikan dulu, tekan tombol power, kemudian kita pilih daya mati. Selanjutnya kita akan masuk ke download mode dengan cara kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah. Sambil menahan kedua tombol volume ini, kita colokkan kabel data ke handphonenya sampai ada tulisan warning di layarnya. Perhatikan, kita tunggu sebentar, jangan lepaskan kalau belum muncul warning, kemudian lepaskan kedua tombol volume kalau sudah muncul warning. Dan perhatikan di sini ada keterangan volume up to continue. Kita tekan tombol volume atas untuk melanjutkan masuk ke download mode dengan tampilan downloading seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan komputer dulu, bisa kita lepaskan dulu untuk kabel datanya. Nanti kita akan lihat dalam posisi download mode seperti ini, jika handphone kita hubungkan ke komputer
komputer, maka handphone akan langsung terbaca oleh Odin-nya di kolom ID COM dan terbaca sebagai COM sekian. Yang artinya driver sudah bekerja, handphone bisa terbaca oleh Windows dan juga terbaca oleh Odin. Selanjutnya adalah proses flashing, klik aja tombol start di Odin-nya dan kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai. Untuk durasi flashing ini bisa memakan waktu yang cukup lama, bisa sekitar 7 sampai dengan 10 menit atau bisa juga lebih cepat atau bisa juga lebih lama, tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan dan tergantung dari kesehatan memori internal Samsung Galaxy A20-nya. Jadi kita tunggu aja sampai proses flashing-nya selesai. Pastikan saat proses flashing berjalan, koneksi handphone ke komputer jangan sampai terganggu. Oke, kita percepat aja untuk durasi flashing-nya agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah proses flashing-nya selesai, akan muncul keterangan reset dan pas. Handphone akan otomatis restart, kemudian handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama. Perhatikan ada keterangan pas pada Odin-nya. Kemudian handphone otomatis restart, muncul logo Samsung Galaxy A20. Untuk selanjutnya, handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama, mungkin sekitar 4 sampai dengan 5 menit. Jadi kita tunggu aja. Untuk kabel data tetap tertancap di handphonenya, jangan sampai handphone ini kehabisan baterai saat proses loadingnya. Oke, daripada memakan banyak waktu, kita percepat aja durasi loadingnya. Setelah beberapa menit handphone loading dan selesai, langsung masuk ke tampilan selamat datang. Bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Apakah sembuh atau tidak penyakitnya? Namun jika kita lihat di sini, saat kita akan setup handphone ini, ternyata ada keterangan Bluetooth terus berhenti. Bluetooth adalah salah satu fitur yang menggunakan wireless ya. Bisa jadi kerusakannya ini adalah kerusakan hardware. Karena sudah kita lakukan flashing full firmware, tetap ada keterangan Bluetooth error. Kita lihat di bagian Wi-Fi-nya, pada bagian pilih jaringan Wi-Fi ternyata ada keterangan menghidupkan. Dan Wi-Fi pun tidak bisa mendeteksi sinyal Wi-Fi ataupun SSID di sekitar handphone ini. Yang artinya wireless tidak berfungsi di sini. Oke, fix ya, untuk kerusakan handphone ini bukan di softwarenya, tetapi ada pada hardwarenya. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan cek lagi lebih dalam untuk kerusakan hardwarenya. Walaupun akhirnya kerusakan handphone ini tetap pada hardwarenya, tapi tutorial ini tidak sia-sia. Untuk proses flashing Samsung Galaxy A20 ya seperti ini. Silakan teman-teman gunakan firmware yang paling baru untuk proses flashing handphone Samsung. Atau jika teman-teman paham versi binari, silahkan bisa gunakan firmware yang sama binarinya. Walaupun bukan firmware paling baru, tetapi paling tidak firmware-nya itu memiliki seri binari atau versi binari yang sama, maka tetap bisa dilakukan untuk full flashing pada handphone Samsung. Namun bagi teman-teman yang tidak paham mengenai handphone ini sudah terinstall firmware dengan versi binari berapa, kemudian harus menggunakan firmware yang versi binarinya sama versi binari berapa juga, maka silakan diabaikan saja untuk versi binarinya. Kita tidak perlu fokus untuk mengamati versi binari pada handphone Samsung. Silahkan teman-teman yang tidak paham versi binari, langsung saja bisa mendownload firmware terbaru untuk seri handphone Samsung tersebut. Karena walaupun kita tidak tahu versi binarinya, jika kita mendownload firmware yang paling baru, maka tetap akan berhasil pada saat proses flashingnya. Jadi patokannya itu ya, tidak perlu perhatikan versi binari, silahkan teman-teman download dan install atau flash saja firmware dengan versi paling baru. Jadi latest firmware-nya atau firmware yang paling terakhir bisa teman-teman amati dari tanggal rilisnya pada web downloadnya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk Samsung Galaxy A20 yang aku pegang ini, untuk link firmware-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Oke, Samsung Galaxy A20 ini sudah kita lakukan flashing full firmware dan hasil
hasilnya masih tetap sama. Semua fitur yang berhubungan dengan wireless tidak bisa kita aktifkan. WiFi tidak bisa aktif, Bluetooth tidak bisa aktif, berarti kerusakan ada pada hardware-nya. Karena untuk firmware yang kita gunakan ini sudah firmware yang paling baru. Mungkin masih ada yang lebih baru lagi di updatean selanjutnya, kita tidak tahu. Namun yang jelas, jika kita sudah flashing firmware yang paling baru, kerusakan tidak teratasi, berarti masalah bukan berada di softwarenya, namun tetap berada di hardwarenya. Silahkan bisa analisa lebih lanjut untuk kerusakan hardwarenya. Sampai di sini tidak perlu kita lanjutkan lagi untuk mencari solusi software ya. Sudah fix kerusakan ada pada hardwarenya. Sampai-sampai kita acak-acak pengaturannya, malah muncul tulisan pengaturan telah berhenti. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota.